Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 212120 atas nama Kak Suryadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Pandas. Nah, di sini saya sudah menginstal library Pandas tersebut. Ini 1.16.0. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Pertama-tama kita import dulu library NumPy dan Pandas tersebut. Yang ini. Kemudian di Pandas tersebut kita membuat list 0. Di sini saya membuat variabel list 0, list 1, list 2, list 3, list 4, list 5 dengan berbagai tipe integer dengan karakter atau varchar yang digunakan atau string yang digunakan untuk nama. Nah, kemudian setelah membuat list tersebut kita juga dapat membuat dictionary. Kita dapat membuat dictionary di Pandas. Contohnya di sini semisal saya membuat variabel yang bernama daftar nilai. Kemudian masing-masing value ini saya berikan variabel. Contohnya di sini saya berikan nama NIM, nama tugas 1, tugas 2, UTS dengan UAS. Saya ganti variabel list 0 ini menjadi NIM, nama tugas 1, tugas 2, UTS dengan UAS. Kemudian ketika kita memanggil variabel dari daftar nilai tersebut, maka hasilnya akan menampilkan begini. Untuk mengetahui tipenya, kita ketikkan tipe, kemudian di dalam kurung nama variabel, kemudian kita enter. Maka tipenya akan muncul menjadi dictionary. Selain itu, kita juga dapat membuat beberapa series. Di Pandas, di sini kita membuat variabel NIM, nama, tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS. Kita buat beberapa series. Contohnya di sini PD itu adalah library dari Pandas tersebut alias PD. Jadi Pandas kita tidak gunakan lagi. Jadi kita lebih persingkat menjadi PD. Nah, kemudian kita panggil PD tersebut .series. Setelah itu kita masukkan value masing-masing dari NIM, nama tugas 1, tugas 2, UTS dengan UAS. Nah, kemudian contohnya di sini kita memanggil variabel NIM, maka yang dimunculkan adalah NIM, semua NIM. Semisal di sini kita mau munculkan UTS, maka yang ditampilkan semua value dari UTS tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga dapat membuat, di Pandas kita juga dapat membuat data frame dari beberapa series. Nah, di data frame ini gunanya adalah supaya lebih terstruktur, lebih teratur, kayak semacam tabel dengan jelas dengan atribut nama atributnya, dengan value-value kolom dan baris yang telah disediakan ketika kita menggunakan data frame. Nah, contohnya semisal di sini kita membuat lagi variabel baru bernama dn. dn sama dengan pd adalah Pandas sendiri. Kemudian data frame memanggil atribut dari data frame. Kemudian kita eksekusi variabel daftar nilai. Jadi maksudnya di sini daftar nilai, value-value yang ada di daftar nilai tersebut yang ini akan dibuatkan menjadi sebuah tabel yang jelas dengan NIM, yang jelas dengan atributnya dan kolom-kolom baris dan kolomnya. Jadi di sini kelihatannya lebih teratur. Nah, kemudian di sini juga kita dapat merapikan tabel data frame. Semisal di sini kita ingin memunculkan 5 data teratas. Nah, di sini kita tinggal ketikkan variabel dn.head 5. Jadi
value yang dimunculkan mulai dari value 0, indeks 0, 1, 2, 3, 4. Di sini adalah 5 value-nya. Karena dimulai dari indeks 0, makanya di sini sampai 4. Oke. Kemudian selain itu di pandas juga kita dapat mengakses kolom tabel, yaitu dengan mengetikkan dn.columns. Jadi di sini akan memunculkan indeks dari atribut-atribut yang merupakan tipe dari objek. Nah, kemudian setelah itu kita juga dapat mengakses value dari tabel tersebut dengan mengetikkan dn.values. Maka di sini akan memunculkan array dari value-value yang berada di dalam value di daftar nilai tadi. Yang ini. Oke. Kemudian selain dari mengakses value tabel, kita juga bisa mengakses indeks tabel tersebut. Jadi kayak keadaan yang ingin hanya kita munculkan. Semisal di sini kita munculkan name saja, maka value dari name tersebut akan keluar. Nah, kemudian contoh lain ketika kita ingin mengakses dua set indeks tabel, maka semisal di sini kita ingin mengakses variabel name dengan nama yang berada pada tabel daftar nilai, maka akan dimunculkan sebuah tabel yang hanya memunculkan value dari name dengan nama. Nah, perintah dn ini tersendiri adalah untuk memunculkan semua tabel lagi kembali. Tabel yang berada pada daftar nilai. Nah, setelah itu di pandas juga kita dapat mengakses indeks tabel menggunakan iloc. Gunanya itu yaitu untuk mencek value baris dengan kolom. Semisal di sini kita ketikkan dn.iloc, maka array dari dn.iloc kita arraykan yang dimunculkan hanya 2 baris dengan 3 kolom. 2,3 ini artinya 2 baris dengan 3 kolom. Jadi nilainya adalah 100. Mari kita lihat 2 baris yaitu 0, 1, 2. Yang ini kemudian 3 kolom. 3 kolom dimulai dari indeks 0, name adalah indeks 0, 1 adalah nama, tugas adalah 2, dan tugas 2 adalah 3. Jadi baris kedua, kolom ketiga hasilnya adalah 100. Makanya di sini 100. Kemudian kita munculkan kembali dn-nya. Kemudian kita juga dapat mengakses indeks tabel menggunakan log dn.log 5 UTS. Kalau tadi di sini kita mengakses dengan menggunakan angka, maka di sini kita dapat mengakses di log tersebut. Kita dapat mengakses langsung dengan nama atribut dari value tersebut. Semisal di sini dn.log 5, bar 5 itu adalah baris, kemudian UTS. Jadi 5 baris yang berada pada UTS. Nah, 5 kolom yang berada pada UTS. Semisal kita lihat di sini UTS 5 kolom berarti adalah 4, yaitu nilainya adalah 98. Yang ini teman-teman. Oke, kemudian kita juga dapat mengakses data menggunakan kategori. Semisal di sini kita ketikkan dn UTS dengan UAS, variabel atribut dari UTS dan UAS, maka akan memunculkan value dari atribut UTS dan UAS tersebut. Kemudian di sini kita juga dapat mengakses menggunakan kategori boolean. Semisal di sini kita hanya ingin memunculkan kondisi. Semisal di sini dn UTS, atribut dari UTS, tampilkan value dari UTS yang lebih besar dari 98. Yang lebih besar dari 98, jadi value dari UTS tersebut tidak akan memunculkan yang akan memunculkan
lebih besar, value yang lebih besar dari 98. Jadi di sini ada 199,99. Kenapa? Karena yang dicetak adalah 99 yang besar dari 98, maka atribut-atribut yang lain akan menyesuaikan sesuai dengan baris. Nah, kemudian kita juga dapat menjadikan data dictionary ke dalam file berformat CSV atau spotted value. Nah, contohnya di sini kita buat variabel data underscore CSV sama dengan dn to CSV. dn untuk dijadikan sebagai CSV. Kemudian nama dari file CSV tersebut. Di sini saya memberikan nama daftar nilai.csv. Jika kita eksekusi data CSV ini sebelum memberikan izin untuk membaca, maka ini tidak akan bisa dijalankan. Jadi, data CSV tersebut harus dibaca terlebih dahulu, di-read terlebih dahulu, supaya bisa terakses. Nah, kemudian di sini kita ketikkan variabel data underscore CSV ini tersendiri, kemudian kita panggil library pandas pd.read underscore CSV. Read underscore CSV artinya membaca file dari CSV. Kemudian daftar nilai.csv akan dibuatkan. Kemudian kita panggil variabel dari data underscore CSV. Maka akan memunculkan semua data, isi dari semua data, atribut dan value dari file daftar nilai.csv. Jika kita lihat di home, maka di sini kita akan dapat melihat ini file dari daftar nilai.csv yang kita telah buat pada codingan pandas tersebut, yang ini. Nah, setelah itu di sini di pandas juga kita dapat menjadikan data dictionary ke dalam file berformat Excel. Nah, semisal di sini kita memberikan variabel data Excel sama dengan dn to Excel, sama dengan tadi untuk membuat file CSV. Cuman di sini formatnya saja yang berbeda. Nah, di sini juga aturannya kita harus baca terlebih dahulu agar bisa dibuatkan filenya. Jika tidak, maka tidak akan bisa terbaca. Nah, kemudian di sini sudah berhasil dibuatkan library-nya, dibuatkan filenya. Jika kita lihat pada home, maka kita akan dapat menemukan file yang berekstensi XLSX atau file PowerPoint. Bedanya di sini CSV dengan Excel. Jika CSV dibuka pada Microsoft Word, maka hasilnya akan koma-koma, sedangkan yang Excel akan dibuatkan menjadi kolom dengan baris dengan tabel-tabel tertentu. Nah, itulah sekian dari penjelasan saya tentang pengenalan pandas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya tentang penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.